格子是何用意？臣等只是担心国师。失败惩罚，头发掉光。算你狠！开直播！师董，关闭阵法，请授徒儿一半。收徒成功，忠诚度80。这么多功法，以后想不变强都难了。让尔等翻阅，太好了，多谢师尊。那时，速度这种猎户王都被心魔打死。别打了，别打了！快看！有什么信息？Halo guys, bertemu lagi bersama Mamang Alex. Seperti biasa, Mamang selalu mendoakan kalian semua semoga selalu dalam keadaan bahagia, selalu bersyukur, sehat selalu, dan dalam kondisi terbaik guys. Di video kali ini, Mamang akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Xing Zhongmen dengan judul Hidden Siege Leader. Bagi kalian yang gagal paham, Mamang saranin nonton dulu part sebelumnya, linknya ada di deskripsi guys ya. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Ternyata perempuan yang muncul dari dinding belakang itu adalah permaisuri yang asli guys. Dia bernama Wu Xuanyi. Namun sayang tahtanya harus tergantikan untuk sementara waktu oleh Chuang Ru Jingliang, asisten pribadinya, dikarenakan Tuan Putri sedang sakit oleh kutukan yang ada di tubuhnya oleh ayahnya. Jingliang menggantikan Tuan Putri sebagai permaisuri untuk membongkar kebobrokan para pengabdi kerajaannya. Dan terbukti bahwa mereka para bawahan semena-mena mengambil keputusan tanpa persetujuan sang permaisuri. Permaisuri kebingungan entah kemana nak cari obat penawarnya, sedangkan waktu sudah mau habis. Dia pun memutuskan melakukan perjalanan ke arah selatan dan berharap bisa mendapatkan jawaban dari kecemasannya selama ini. Tiba-tiba permaisuri melihat sinar cahaya menculang ke langit dari pulau terpencil. Dia mengira bahwa di sanalah yang akan mungkin dia dapatkan jawaban masalahnya selama ini. Diputuskanlah dia melaju menuju pulau itu, dan ternyata itu adalah tempat Beichen, yaitu sekte abadi. Di sisi lain, ternyata cahaya itu berasal dari salah satu murid sekte abadi yang telah berhasil mengaktifkan bangunan pondasi tertinggi. Mereka para murid yang lain sampai sembringah melihat seniornya berhasil naik rana. Namun berbeda dengan gurunya yang dengan lucunya bukan bahagia melihat muridnya melaju pesat, tapi malah iri dengan pencapaiannya karena dia sendiri belum pernah ke ranah itu. Kocak di guru. Tenang Chen, yang penting muridmu OP aja dah, menunjukkan kalau gurunya jauh lebih hebat ya guys. Kalau melihat muridnya OP apalagi gurunya. Ketika Beichen mendumbal, tiba-tiba Sisto memberikan tugas kembali kepada Beichen, di mana tugasnya dia harus merekrut murid barunya lagi dengan hadiah papilion kitab suci. Waktunya hanya 3 jam saja. Jika Beichen gagal, maka rambut Beichen akan rontok. Ngeri guys. Suasana Beichen semakin kacau. Sembari menggerutu akan misinya, sembari dia pergi dari tempat murid-muridnya berada. Di sisi lain juga murid sekte abadi yang memiliki kekuatan tulang tertinggi sedang berlatih. Tiba-tiba kekuatannya mengenai kapal Tuan Putri Permaisuri. Sontak kapal terbangnya rusak dan dipenuhi dengan api, sehingga Tuan Putri merasa terganggu dan terusik kedatangannya. Dia pun menyerangi balik pulau itu sekaligus kapalnya oleng dan mendarat di sekte abadi. Setelah kemunculan seorang permaisuri ke sekte abadi, awalnya di sana sempat terjadi pertarungan antara para murid Beichen dan juga sang permaisuri itu. Karena kita tahu permaisuri sangatlah kesal kepada para murid sekte abadi yang telah diduga menyerang perahu terbangnya. Tapi beruntung di saat pengeroyokan terjadi, muncullah Beichen menghentikan mereka semua. Bahkan kedatangannya bukanlah menghajar permaisuri, melainkan dia mengajaknya untuk mengikutinya masuk ke dalam aula sekte abadi. Jelas Beichen tahu betul jika wanita ini merupakan calon muridnya yang telah diperintahkan oleh sistemnya.
Dia mengajaknya masuk hingga meminta sang permaisuri memasuki juga tempat latihannya. Di mana jika sang permaisuri berhasil keluar dari tempat latihan ini, maka Bai Chen bilang kutukan darah di tubuhnya akan menghilang. Singkat cerita, permaisuri kemudian masuk ke dalam sana dan langsung dihadapkan dengan ayahnya yang seperti ingin mengorbankannya untuk dijadikan kekuatan. Bahkan di sana Xuan Yi sempat kesurupan tidak sadarkan diri akibat kutukan darah yang telah diaktifkan. Melihat itu, Bai Chen tidak tinggal diam. Dia pun masuk mencoba menyelamatkannya, namun malah dialah yang dihajar habis-habisan. Beruntung sistemnya pun mengeluarkan Bai Chen dan juga Xuan Yi dari tempat latihan. Akan tetapi masalah belum selesai guys. Ketika sudah keluar, Xuan Yi masih kesurupan dan berniat untuk membunuh Bai Chen. Sontak Bai Chen menjadi panik, ketakutan, dan beruntung di saat Xuan Yi menyerangnya, dia pun terjatuh bersamaan sistemnya yang langsung mematahkan kutukan darah Xuan Li. Seketika tubuh Xuan Yi pun bereaksi menyerap kekuatan alam menghancurkan kutukan darahnya. Dengan gaya sebagai seorang guru, Bai Chen pun bilang jika dia sudah menghilangkan kutukan darah di tubuhnya. Dengan sangat gembira, Xuan Yi pun berterima kasih kepada Bai Chen. Namun meski begitu, ketakutan yang barusan Bai Chen alami masih terus membekas di pikirannya guys. Xuan Yi bertanya apakah yang telah mengeluarkan dari dalam tempat latihan adalah Bai Chen? Dan benar saja dengan gayanya Bai Chen bilang jika dia memanglah telah menyelamatkannya karena sebelumnya Bai Chen sudah merasakan jika antara Xuan Yi dan dirinya terdapat ikatan bagaikan guru dan juga murid. Tak basa-basi lagi, Xuan Yi pun auto berlutut memohon agar Bai Chen menjadi gurunya. Alhasil misi pun selesai dan Xuan Yi ternyata langsung memiliki nilai kesetiaan sebanyak 80 poin karena barusan kutukan darahnya sebenarnya telah dihilangkan oleh Bai Chen. Alhasil seperti biasa ketika ada misi yang sudah selesai, sistem pun menghadiahi Bai Chen, yaitu sebuah pavilion perpustakaan untuk sekte abadinya. Tentu saja Bai Chen sangatlah senang karena akhirnya misinya pun kembali diselesaikan. Singkat cerita, keesokan harinya pavilion perpustakaan pun berhasil dibangun oleh Bai Chen. Bai Chen setelah melihat pavilion perpustakaan tersebut, dia kembali meremehkannya yang katanya sangatlah kecil. Dia mengira jika perpustakaan yang kecil tentu saja tidak akan sanggup menampung buku-buku yang banyak. Namun sistem mengatakan tampilan di luar tidak penting, yang penting di dalam tempat tersebut sudah tertampung ribuan hingga jutaan buku. Bai Chen masihlah teruslah meremehkannya. Dia masih tidak terima hadiah yang diberikan sistemnya itu sangatlah tidak sebanding dengan misi yang dia jalani. Segera Bai Chen pun masuk ke pavilion perpustakaan yang bahkan untuk memasukinya saja Bai Chen harus menunduk dan merangkak. Tapi tidak diduga guys, setelah memasukinya, kata yang diucapkan Bai Chen pertama kali adalah meminta maaf kepada sistemnya karena ternyata bangunan yang tadi terlihat lusuh dan juga kecil sebenarnya itu hanyalah tampilan luar saja. Karena di dalamnya sungguh sangatlah megah dan juga sangatlah luas. Dia seperti mimpi melihat begitu banyak buku yang tersimpan di perpustakaan sektenya. Bisa dilihat terdapat 100 lantai yang di dalamnya ada buku-buku keterampilan bela diri. Bai Chen merasa sangatlah senang karena mulai saat ini dirinya akan bisa meningkatkan kekuatannya. Tak basa-basi lagi, Bai Chen pun menuju pada sebuah lemari mencari buku keterampilan yang dia butuhkan. Tapi di sana ada kejanggalan guys, di mana buku-buku di sana sebenarnya tidaklah memiliki catatan, alias semua buku di sana kosong. Masih tak percaya akan hal itu, Bai Chen terus membuka satu persatu bukunya dan memanglah benar, semua buku di sana sudahlah kosong. Sampai akhirnya karena Bai Chen tidaklah menyerah, dia pun kemudian merasa senang akibat menemukan sebuah buku yang ada isinya. Dan setelah dibuka, itu hanyalah buku keterampilan yang sebelumnya pernah ia dapatkan. Ia pun seketika menjadi murka dan marah kepada sistemnya karena dianggap telah mempermainkannya. Dia berteriak meminta agar sistemnya segera memberinya latihan baru yang seharusnya terdapat di perpustakaan ini. Yang ternyata untuk mengembalikan catatan pada semua buku di sana, Bai Chen haruslah menyelesaikan tugas kecil, yakni jika berhasil menyelesaikannya maka 4 lantai dari perpustakaan ini akan diaktifkan, alias semua catatan akan dikembalikan.
Mendengar hal itu, Bai Chen cukuplah senang karena dia mengira tugas ini akan mudah. Karena tadi sistemnya bilang jika Bai Chen diharuskan menyelesaikan tugas yang kecil. Tapi setelah mendengarkan tugas tersebut, Bai Chen auto kaget karena tugas tersebut yaitu diharuskan untuk menyerang sekte Raja Hantu. Bai Chen panik dan ketakutan karena sekte hantu bukanlah sekte biasa, melainkan sebuah sekte di tingkat yang lebih tinggi dari sekte abadi. Sehingga Bai Chen tidak lagi memiliki niatan untuk mendapatkan buku di perpustakaan ini. Dan dia pun memilih untuk mundur. 你不是想要说吗？ 谢谢你老人家。 Akan tetapi, Bai Chen pun lantas mulai berpikir ulang karena jika misi ini gagal, maka Bai Chen akan mendapatkan hukuman mendiami tempat latihan selama 3 hari lamanya. Bai Chen terus berpikir sementara di bawah sana semua murid juga sudah masuk ke dalam perpustakaan ini. Mereka langsung memilih buku-buku di sana, tapi sudah jelas semua buku di perpustakaan memanglah kosong. Semua murid mengeluh dan meremehkan perpustakaan ini. Tapi lain halnya dengan Haitian, dia selalu berpikir positif kepada gurunya. Menurutnya gurunya ini pasti saja memiliki rencana, yakni membatasi pelatihan semua muridnya. 你们向月兰点击。 Di saat para murid lagi kebingungan, Bai Chen pun datang dan menanyakan apakah mereka mau membaca buku-buku di sini. 而今 Bai Chen terlebih dulu juga bertanya semua ranah para muridnya. Dia ingin tahu apakah ranah muridnya ini bakalan bisa untuk menghadapi kekuatan sekte Raja Hantu. Dan ternyata masih belum cukup. Meski begitu, Bai Chen tidak ada pilihan lain dan dia pun berjanji akan mengaktifkan semua buku di sini. Namun sebelum itu dia meminta agar muridnya menyingkirkan sekte Raja Hantu terlebih dahulu. 解开禁制，让尔等翻阅。 Keesokan harinya, tepatnya di pagi hari, Bai Chen bertemu dengan si Changseng. Dia menanyakan rentetan latihannya. Ternyata dirinya beserta semua murid sebenarnya telah bergadang untuk berlatih agar segera menjadi kuat untuk menerobos tingkat ranah. Mendengar itu, Bai Chen merasa senang. Dia menyuruh lagi untuk melakukan latihan lagi karena jika nanti semua muridnya bertambah kuat, maka ada kemungkinan mereka semua mampu mengalahkan sekte Raja Hantu. Setelah si Changseng pergi, tiba-tiba sistem muncul lagi di hadapan Bai Chen dengan memberi kabar bahwa Bai Chen terdeteksi akan kelemahannya, sehingga mau tidak mau peraturan misi diubah seketika guys, di mana penundaan penghancuran sekte Raja Hantu jadi harus secepatnya dilakukan. Jelas mendengar itu Bai Chen panik dan tentu saja dia tidak percaya diri akan kekuatan sekte abadinya saat ini, karena jika mereka melakukan serangan sekarang maka dipastikan semua muridnya akan tewas. Jika muridnya koin, maka Bai Chen akan menyalahkan sistemnya dan jangan menyalahkan dia. Di saat Bai Chen mendumel akan misinya kali ini, tiba-tiba dia mendengar perbincangan Haitian dan juga semua murid yang siap untuk bertarung dengan sekte Raja Hantu. Mereka bertekad tidak akan mengecewakan gurunya. Gurunya terlalu besar jasa bagi hidup mereka. Satu persatu para murid Bai Chen mengungkapkan kebanggaannya terhadap gurunya dan menunjukkan betapa cintanya mereka terhadap gurunya. Semangat mereka kembali membara ketika mereka teringat akan kebaikan sang guru kepada mereka. 相信你自己。我感觉体内有股力。本座已为你解除家族血咒。 Sehingga mereka tidak akan pernah berleha-leha demi menjadi kebanggaan Bai Chen. Pelatihan pun kembali dilakukan oleh para muridnya. Mendengar perbincangan muridnya, Bai Chen merasa tersentuh dengan kesetiaan semua muridnya. Alhasil dia pun tidak tega mengorbankan murid-muridnya. Alhasil Bai Chen pun lebih memilih untuk mendapatkan hukuman mendiami tempat latihan selama 3 hari. Tapi baru juga memasuki sebentar saja guys, Bai Chen malah mengubah keputusannya kalau dirinya lebih baik melawan sekte Raja Hantu dibandingkan dengan mendiami tempat latihan. Karena di dalam sana dia dihadapkan dengan penyerangan semua muridnya yang akan memukulinya sampai mati karena berbohong terlalu lama pada muridnya. Alhasil Bai Chen pun mendatangi semua muridnya dan menginformasikan untuk segera bersiap-siap. Semua murid pun setuju dan siap untuk melakukan penyerangan. Itu karena Haitian dan yang lainnya ingin sekali melihat aksi dari sang guru. Jelas mendengar itu Bai Chen menjadi panik. Di luar skenario dirinya guys. Namun lagi-lagi Bai Chen bisa berdalih dengan menyebutkan bahwa misi kali ini bukan untuk dirinya pribadi, melainkan pengalaman bagi para muridnya. Karena Bai Chen tidak akan bertindak alias tidak ikut baku hantam.
Mendengar perkataan gurunya, semua murid pun panik. Namun Bai Chen tidak kalah dalih. Dia menggertak muridnya dengan bertanya, apakah kalian tidak mau? Para murid mendengar pertanyaan Bai Chen auto bersedia pastinya guys. Meskipun mereka para murid Bai Chen agak sedikit kurang siap, tapi dengan gagah Bai Chen bilang, bagaimana bisa kalian tumbuh menjadi kuat kalau hidup kalian tanpa kesulitan? Mereka auto meleleh melihat gurunya guys. Akhirnya mau tidak mau, semuanya pun bergegas pergi. Scene berpindah di kediaman sekte Raja Hantu. Di sana diperlihatkan adanya 3 praktisi yang tengah disiksa oleh tetua sekte. Mereka jelas sudah mengecewakannya karena telah gagal menangkap Luo Li yang sebelumnya diperintah olehnya. Namun ada satu praktisi yaitu Ketua 5 yang diberi kesempatan hidup karena menawarkan iming-iming jiwa praktisi untuk ketua sekte dan ketua pun pergi dari tempat itu. Sedangkan di luar sana, di atas langit terdapat sebuah perahu roh yang di dalamnya ada Bai Chen dan semua muridnya. Bai Chen sangat senang guys karena akhirnya dirinya bisa menaiki sebuah perahu roh untuk melihat pemandangan dari atas langit. Tapi pemandangan yang mereka lihat ternyata bukanlah sesuatu yang indah, melainkan sebuah kengerian yang adalah terbantainya beberapa orang di sana. Semua murid beranggapan tindakan kejam ini pastilah dilakukan oleh sekte Raja Hantu. Mereka bertekad untuk segera lakukan pembalasan, yaitu menghancurkan sekte Raja Hantu. Namun sebagai seorang guru, Bai Chen mengingatkan kepada muridnya agar selalu mengutamakan keselamatan bukan emosi semata. Mendengar ceramahnya sang guru, semua murid auto dingin kembali amarahnya. Di saat yang sama, di kediaman sekte Raja Hantu, sebuah kelompok mendatangi sekte tersebut sambil membawa tawanan seorang bocil wanita dan beberapa warga sipil. Tapi seorang penjaga sekte sangatlah marah, yaitu Ketua 5. Itu karena yang diinginkan mereka bukanlah manusia biasa, melainkan seorang praktisi untuk dimurnikan menjadi kekuatan tetua sekte hantu. Di saat yang sama, semua orang terkejut melihat adanya sebuah perahu yang berani datang ke sekte mereka. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Memang penasaran nih guys, bagaimana Bai Chen melewati misinya ini? Untuk kelanjutannya mohon bersabar ya guys, secepatnya akan Mamang upload. Baiklah, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongeng terbaru ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.